Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'ala as-sadiqin anwar at-tawajjuhi wat-ta'ah wa 'ala al-wasilin anwar al-muwajahati wal musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nurul hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin manba'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumis sa'iqah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatin nujumul musyrikah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, yang kita hormati Bapak Haji Muhyiddin, Wali Kota Madia Banjarmasin beserta rombongan, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul kembali bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmah ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nantinya. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul hadi wa thalathun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-31 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, ihtadar rahilun ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwalun lil anwar wa haula al anwaru lahum li'annahum lillah la li syai'in dunah qulillah thumma dharhum bi khawdihim yal'abun. Terjemahnya, maknanya adalah telah mendapat petunjuk orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan cahaya-cahaya tawajjuh. Sedangkan orang-orang yang telah sampai, bagi mereka itu cahaya-cahaya muwajahah. Maka orang-orang yang pertama, orang-orang yang berjalan menuju Allah tadi, lil anwar, untuk cahaya-cahaya. Sedangkan mereka itu orang-orang yang telah sampai, cahaya adalah milik mereka. Karena mereka itu lillah, bagi Allah, la li syai'in dunah, bukan untuk sesuatu selain Allah. Qulillah, katakanlah Allah, thumma dharhum, kemudian tinggalkan mereka itu, bi khawdihim yal'abun, bermain-main dalam permainan mereka. Nah, itulah kurang lebihnya terjemah arti daripada hikmah yang ke-31 dari kitab Al-Hikam ini. Para muhibbin rahimakumullah,
Hikmah yang ke-31 ini adalah merupakan lanjutan dari hikmah yang ke-29, 30, 31, di mana dalam hikmah yang ke-29 itu pengarang telah menjelaskan kepada kita perbedaan yang jauh antara orang yang salik menjalani jalan Allah dibandingkan dengan orang yang telah sampai kepada makam musyahadah, makam menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan-perbedaan itu telah disebutkan oleh beliau, antara lain dalam minggu-minggu yang dahulu beliau menyebutkan bahwa perbedaan antara orang yang dalam perjalanan dengan orang yang telah sampai, perbedaannya adalah orang yang dalam perjalanan itu ilmunya masih sempit, sedangkan orang yang telah sampai itu ilmunya sangat luas, sehingga mereka bisa memberikan ilmu kepada kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka itu. Nah, perbedaannya lagi antara orang yang dalam perjalanan dengan orang yang telah sampai itu adalah innas salika bi sayrihi ilallahi ta'ala yasiru bi anwarit tawajjuhi ay anwarit ta'ati zahirati wal batinah. Seseorang yang salik, seseorang yang berjalan mendekati Allah, seseorang yang berusaha untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yaitu golongan yang disebut ahlillah. Nah, mereka itu dalam perjalanannya kepada Allah tadi berjalan dengan cahaya-cahaya tawajjuh. Arti tawajjuh itu adalah taat yang zahir dan batin. Nah, inilah kendaraannya untuk menuju Allah, taat zahir dan batin. Jadi apabila kita hendak dekat dengan Allah, kita hendak masuk dalam golongan ahlillah, cara mendekatinya adalah memakai kendaraan taat zahir dan batin. Nah, hanya itu yang bisa menyampaikan kita kepada golongan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Sembahyang kita, sedekah kita, zikir kita, perkumpulan kita ini adalah merupakan jalan kita untuk mendekati rahmat yang khusus dari Allah. Nah, sembahyang, zikir, sedekah itu adalah namanya tawajjuh. Disebut tawajjuh. Fa idza wasala ila maqamil musyahadah hasalat lahu anwarul muwajahah ay anwarul haqiqah. Apabila orang yang berjalan salik tadi sampai kepada makam musyahadah, nah ini katuhukan sudah kebanyakan zikir, kebanyakan salawat, sembahyangnya, sedekahnya, segala macam ibadah taat dilakukannya, sehingga dia masuk dalam golongan ahlillah. Nah, disitulah dia akan diberi Allah anwar muwajahah, akan diberi Allah cahaya musyahadah, di mana di saat itu dia bisa menyaksikan Allah, bisa melihat Allah dengan mata hatinya.
Nah, pada ketika sampai dalam kedudukan itu, dia tidak berhajat lagi kepada taat-taat tadi. Sudah sampai. Kada berhajat lagi kepada taat-taat tadi, seperti berhajatnya dia pada waktu permulaan. Nah, permulaan kita perlu banyak sembahyang, permulaannya kita perlu banyak zikir, permulaannya kita perlu banyak salawat, permulaannya kita perlu banyak menuntut ilmu. Ini adalah mempercepat jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana sudah sampai kita kepada kedudukan di mana dalam kedudukan itu kita bisa musyahadah kepada Allah, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi tidak kita perlukan lagi. Nah, tidak kita perlukan lagi. Kenapa? Karena sudah sampai. Nah, di saat kita duduk di makam musyahadah itu, seluruh gerak-gerik kita, baik kedip mata kita, gerak tangan kita, napas kita, seluruhnya adalah ibadah kepada Allah. Kalau sudah kita duduk di musyahadah itu, makan kita ibadah, minum kita ibadah, guring kita ibadah, kemanapun kita berjalan ibadah. Ini kalau sudah kita sampai di kedudukan musyahadah itu. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna lil arif bi kulli nafasin darajata alfi syahid. Bahwa satu nafas orang yang makrifat kepada Allah itu lebih tinggi nilainya dari 1000 orang syahid. Satu napas orang yang sudah duduk dalam makam musyahadah itu, napasnya itu nilainya lebih tinggi dari 1000 syahid. Nah, untuk mencapai kedudukan yang disebut dengan musyahadah tadi, kita diperlukan berjalan. Berjalan dengan apa? Dengan kendaraan taat zahir dan batin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. At-ta'atu zahiratu la tujiddu sayra ilallah illa biqtirani ta'atil batinatil asyarah. Taat yang zahir, sembahyang itu taat zahir ngarannya. Kita berkumpulan nih, ini ngarannya taat yang zahir. Kita membaca zikir tadi taat yang zahir. Kita membaca Al-Quran taat yang zahir. Kita bersedekah taat yang zahir. Nah, taat yang zahir itu tidak akan mempercepat jalan kita menuju makam musyahadah tadi. Kada akan bisa mempercepat kecuali dengan disertakan ketaatan batin yang 10 macam. Jadi artinya satu taat zahir itu memerlukan 10 taat batin. Baru bisa ini taat cepat jalan menuju Allah. Kalau kita sembahyang, kita zakat, kita umrah, kita haji, kita zikir, tapi kada disertai dengan 10 yang batin ini, maka taat zahir itu kada akan bergerak menuju Allah. Kalau kada disertai dengan 10 taat batin ini. Nah, jadi kita apabila beribadah kepada Allah dengan satu ibadah yang zahir, maka hendaknya 10 ibadah batin disertakan dalam satu ibadah zahir tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang 10 itu adalah pertama al-iman. Iman. Setiap ibadah zahir tidak dilandasi dengan iman, kada akan berarti apa-apa. Jadi dasar kita beribadah zahir itu mesti iman. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu sembahyang ke masjid,
Orang-orang munafik di zaman Nabi bersedekah. Orang-orang munafik umpat jihad fisabilillah. Tetapi ibadah-ibadah zahir mereka itu tidak punya arti di sisi. Buktinya apa? Allah berfirman, innal munafikin fid darkil asfal min jahannam. Orang munafik itu di dasar paling bawah neraka jahannam. Padahal mereka jihad. Padahal mereka ke masjid. Nah, kenapa? Karena dasar iman kadada. Jadi mesti ibadah zahir itu didasari iman. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan." Nah, ada lagi hadis lain, "Man qama ramadhana imana." Siapa yang beribadah bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, imana, karena beriman. Nah, jadi kita beribadah zahir ini yang pertama adalah karena kita beriman. Itu modalnya. Mesti didasari iman. Mesti didasari kepercayaan kepada Allah. Iman. Yang kedua, ibadah zahir itu mesti disertai dengan ikhlas. Disertai dengan ikhlas. Disertai dengan satu motivasi menjunjung perintah Allah. Satu, imbiaz dalam istilah bahasa agamanya, dorongannya adalah menjunjung perintah Allah. Sembahyang ini didorong perintah Allah, puasa didorong perintah Allah, sedekah didorong perintah Allah, ikhlas. Tanpa ikhlas itu bagaimanapun banyaknya ibadah zahir kita ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Ikhlas. Yang ketiga, ibadah zahir itu mesti disertai as-sabru, sabar. Sabar. Orang yang beribadah itu memerlukan kesabaran. Sabar dalam melawan hawa nafsu, sabar dalam mengerjakan ibadah. Termasuk kesabaran adalah at-ta'anni, perlahan. Kalau kita umpamanya berwirid, kita berzikir, bujur aja sudah karena iman, bujur sudah karena ikhlas, tapi kada sabar, kada perlahan. Kayak sembahyang tuh kan subhanallah, subhanallah 33 kalau. Nah, inya kada sabar, banallah, 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 banallah. Nah, apa banallah, banallah lagi dibaca. Kada ada artinya lagi banallah, banallah. Barlak, 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 Allahu Akbar membaca. Nah, karena kada ada kesabaran. Orang sembahyang memerlukan kesabaran. Orang puasa memerlukan kesabaran menjaga mata, telinga, tangan dan sebagainya. Nah, jadi ibadah zahir yang kada disertai dengan sabar akan sia-sia. Sabar. Yang keempat, ibadah zahir itu mesti disertai hudurul qalbi. Nah, kehadiran hati. Di waktu kita mengucap Allahu Akbar, hati kita ini mestinya hadir, Allahu Akbar. Nah, di waktu kita sembahyang tuh ruku, hati kita tuh hadir, kita ini sedang ruku. Nah, di waktu kita membaca Fatihah, hati kita misalnya di rumah, nah itu ngarannya kada hadir hati. Nah, bacaan-bacaan yang kita baca, apapun itu bacaan, kalau hati kita kada hadir, itu qalilul jadwa, sedikit manfaatnya. Kada mempercepat jalan kita menuju Allah. Jadi hadirkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati itu kayak itu juga. Jangan lain di mulut, lain di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kayak itu juga. Itu ngarannya hadir hati. Nah, yang kelima yang disertakan dalam ibadah zahir adalah at-ta'zim, pengagungan kepada Tuhan.
Kita mengucap zikir, kita membaca tasbih, kita membaca Quran, itu mesti ada dalam hati kita ini takzim, pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah. 5. Yang keenam, al-halawah, manis. Manis, lezat. Sembahyang kita lezat, zikir kita lezat, salawat kita ada rasa lezat. Para ulama mengatakan idza aradallahu ayyusila 'abdahu ilaih manna 'alaihi halawatal amal. Apabila Allah mengingini seorang hamba itu masuk dalam lingkungan Allah, Allah berikan kepada hamba ini manisnya amal. Jadi cari amaliyah yang kita manis, yang kita lezat. Kalau kita beribadah tapi ada rasa hambar, ada rasa bosan, ini Allah sudah menampakkan penolakannya kepada kita. Yang ketujuh, khauf, takut. Kita beribadah kepada Allah ini sama dengan masuk menghadap Allah. Mesti ada takut dalam hati kita kalau kita ini diusir oleh Allah, kalau kita ini ditolak oleh Allah. Jadi setiap kali ibadah yang kita lakukan itu mesti ada takutnya. Yang kedelapan, raja, ada harapnya. Setiap kali kita melakukan ibadah, kita ada harap kepada Allah bahwa ibadah ini diterima oleh Allah. Yang kesembilan, zikru minnatillahi ta'ala, mengingat anugerah Allah supaya jangan ujub. Ini bisa sembahyang, bisa menuntut ilmu, bisa beribadah, ini ingat, ini anugerah Allah, aku bisa macam ini. Kalau dianugerahinya kada kawapang beribadah ini. Ingat itu anugerah Allah. Yang ke-10, yang terakhir, asyukrulillah, syukur kepada Allah bahwa kita diberi anugerah itu. 10 itu merupakan ruhnya ibadah zahir. At-ta'atu zahirah, bermula taat yang zahir, la tujiddus saira, tidak akan mempercepat jalan kita ilallah, kepada Allah, illa biktirani ta'atil batinatil asyarah, kecuali dengan menyertakan taat batin yang 10 itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini yang perlu kita tuntut supaya jalan kita ini laju. Jangan sepeda motor saja 100, jalan 80, jalan ini 20 bekuraun. Untuk mempercepat laju kita ini supaya lakas kita ini masuk dalam golongan Allah yang bisa musyahadah kayak orang juga. Kalau ada jalan lain selain daripada memperbanyak ibadah zahir, tetapi dengan disertai 10 perkara taat batin tadi. Iman, ikhlas, sabar, hudurul qalbi, ta'zim, halawah, khauf, raja, zikrul minnah, lawan syukrulillah, syukur bagi Allah. Bila 10 ini kawa dalam satu ibadah, maka ibadah kita itu akan mempercepat jalan kita menuju orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah, diberi taufik hidayah supaya kita bisa mempercepat jalan kita ini untuk bisa sampai kepada golongan orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما اللهم